Shalom saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Dinanti Anugrah Rardiani dari kelas 12 Cipanak 04. Puji syukur kalau pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan renungan harian. Renungan harian hari ini saya beri judul Memberi dengan Hati. Namun, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa untuk memohon penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga yang mulia, mengucap syukur untuk kasih setia juga penyertaan-Mu sepanjang hari ini, mengucap syukur untuk kesempatan di hari yang baru ini ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami mau dengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu, mohon bimbingan-Mu, Roh Kudus-Mu bagi kami. Biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik hari ini ya Bapa. Biarlah apa yang kami dengarkan boleh menjadi berkat bagi kami, teguran dan juga kekuatan bagi kami ya Bapa. Berdoa untuk hamba-Mu yang membawakan firman-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu, biarlah apa yang disampaikan, yang diucapkan adalah perkataan dari-Mu, dan semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu bagi telinga kami, hati kami, pikiran kami, biarlah boleh terfokus pada pemberitaan hari ini ya Bapa. Ampuni kami apabila kami melakukan dosa ya Bapa. Layakkan kami untuk boleh masuk dalam hadirat-Mu dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam satu nama yang dengan kuasa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita memulai renungan hari ini, mari kita angkat satu lagu pujian, Bagaikan Bejana. Memberi adalah suatu bentuk kasih secara nyata yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita semua. Karena dari perbuatan memberi itu, yaitu karya penebusannya di atas kayu salib, kita manusia umat berdosa memperoleh keselamatan yang kekal. Bahkan setelah karya keselamatan itu, Ia tidak serta-merta meninggalkan kita, melainkan Ia memberikan Roh-Nya yang kudus supaya kita tidak sendiri menjalani kehidupan di dunia ini. Pernahkah saudara sekalian berpikir, mengapa Tuhan Yesus bisa, sanggup menjalankan panggilannya yang bila dipikir secara manusia, secara akal sehat, sangat tidak masuk akal?
Mungkin ini adalah salah satu alasannya. Karena Tuhan Yesus melakukannya dengan hati. Banyak dari kita saat ini yang melakukan segala sesuatunya dengan sembarangan. Yang dalam artian kita tidak memberi makna, tidak memberi arti dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Contoh sederhananya adalah seperti dalam video tadi. Di zaman modern seperti saat ini, sosial media terus mengalami perkembangan. Banyak konten kreator yang memanfaatkan sosial media untuk membuat berbagai macam konten, dan salah satunya adalah konten berbagi rezeki. Saya pribadi menganggap hal ini sebagai suatu hal yang luar biasa, karena seringkali saya pun belum bisa berbuat yang demikian. Namun, sayangnya, masih banyak pihak yang menggunakan hal ini, kesempatan ini, hanya untuk sekedar konten semata, atau bahkan mencari kepentingan sendiri. Namun sebelum kita melihat jauh ke orang lain, mari kita lihat diri kita sendiri. Apakah selama ini pemberian kita pun tidak diselubungi, tidak dibumbui dengan maksud-maksud tertentu? Apakah perbuatan baik kita, hubungan yang kita jalin dengan orang lain itu pun juga sudah tulus? Atau hanya agar kita diakui, mendapat pengakuan, dihormati, dihargai, dan dipandang baik oleh orang lain? Apakah kita sudah melakukannya dengan hati? Nats firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama. Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Rasul Paulus mengajarkan kita agar kita tidak hanya sekedar berbuat, namun kita berbuat dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Selama ini mungkin kita menganggap bahwa memberi hanya berupa materi atau benda, seperti memberi sembako ataupun uang. Tapi jika kita menyadari sebetulnya bentuk memberi tidak sesempit hal-hal di atas. Hal di atas hanya sebagian kecil dari berbagai bentuk pemberian. Pemberian mendasar yang bisa kita berikan sebetulnya dalam hidup kita adalah memberi diri kita kepada Tuhan Yesus. Memberi diri kepada Tuhan akan mendorong kita pula untuk memberi diri pada sesama. Apa maksudnya memberi diri? Memberi diri berarti kita dengan kerelaan hati, dengan kerelaan sendiri dan inisiatif sendiri mempersembahkan diri kita kepada Tuhan dan sesama. Terdapat kata inisiatif yang menandakan bahwa kita memang mau untuk melakukan hal tersebut. Dan hal itu juga menandakan bahwa kita sedang menitipkan hati kita pada pemberian yang kita berikan. Di masa-masa pandemi seperti saat ini, di masa yang berat dan krusial, di tengah-tengah ketakutan dan berbagai macam permasalahan, di saat inilah kita ditantang untuk memberi. Apa yang bisa kita berikan? Yang bisa kita berikan adalah kehadiran kita sebagai saudara dan sahabat yang setia dan yang mau mendengar. Bagi saudara sekalian, teman-teman sekalian yang saat ini sedang berada di ujung tahun pembelajaran 2021-2022 yang terkhusus untuk kelas 12 yang saat ini sedang berjuang mengerjakan ujian praktik, belajar untuk USP, UTBK, penantian SNMPTN, dan saudara-saudara sekalian yang saat ini sedang mengemban tugas dan tanggung jawab atau pekerjaan lain, apa yang bisa kita berikan terhadap semuanya itu? Yang bisa kita berikan adalah usaha yang maksimal. Berikan hati kita kepada setiap apapun yang kita usahakan, yang kita perjuangkan dan kita percaya, serta belajar untuk melepaskan maksud-maksud terselubung yang ada di dalamnya. Namun, sebelum kita memberikan hati kita pada apapun yang kita usahakan, terlebih dulu, berikanlah hati kita kepada Tuhan. Setelahnya, biarkan Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk memberi dengan hati pada apapun yang Ia percayakan pada kita.
Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita semua tidak kehilangan esensi dari memberi itu sendiri. Letakkan hati kita manakala kita memberi pemberian kepada orang lain. Berikan hati kita kepada setiap tugas, tanggung jawab, kewajiban, dan apapun yang kita emban saat ini. Apapun umpan balik, walaupun tanpa umpan balik sekalipun, ketika kita memberi dengan hati yang tulus, percaya tidak akan ada rasa kecewa, rasa penyesalan dalam hati kita. Biarlah pula tujuan utama kita memberi adalah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus dan bukan untuk kita. Mari kita akhiri renungan hari ini dengan kita menyerahkannya dalam doa. Mari kita satu hati dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ini kami anak-Mu yang Kau kasihi. Kami kembali masuk dalam hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas setiap kesempatan dan firman yang boleh kami dengarkan hari ini ya Bapa. Bapa, kiranya Kau sempurnakan firman ini, biarlah boleh menjadi kekuatan, jadi pedoman bagi hidup kami. Tuhan, kami juga mohon pertolongan-Mu, kiranya Engkau memberikan kami hati yang boleh memberi Bapa, biarlah kami juga boleh melakukan segala sesuatunya dengan hati, seperti untuk Engkau dan bukan untuk kami sendiri ya Bapa. Tuhan, hari ini kami juga mau menaikkan doa syafaat kami untuk teman-teman, saudara kami di luar sana yang sedang dalam pergumulan, dalam permasalahan, kedukaan, kemiskinan, dan apapun yang mereka hadapi, yang mereka pergumulkan. Kiranya Engkau Bapa hadir di sana, Engkau melawat mereka, Engkau menemani mereka sama seperti Engkau menemani kami, memulihkan kami ya Bapa. Kami juga mohon kiranya Engkau mampukan kami, Engkau pakai kami untuk jadi perpanjangan tangan-Mu di dunia ini. Biarlah melalui kami banyak orang terselamatkan dan banyak orang boleh mengenal-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang kami kerjakan boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ampuni bila kami melakukan dosa sepanjang pemberitaan firman-Mu. Layakkan kami ke depannya untuk boleh dengar-dengar akan firman-Mu kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau angkat semua doa dan pengharapan kami dalam satu nama-Mu yang penuh dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Biarlah renungan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita dan menjadi berkat bagi kita. Terima kasih untuk kesempatan yang boleh diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.